Di hamparan luas Samudra Hindia, terbentang sebuah wilayah yang dikenal sebagai Laut Selatan Jawa. Bagi banyak orang, pantai-pantainya bukan sekadar tujuan wisata. Tempat ini adalah sebuah kerajaan gaib yang penuh misteri. Kerajaan ini dipercaya memiliki seorang penguasa yang sangat kuat. Sosok itu dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, atau Ratu Pantai Selatan. Ia digambarkan sebagai ratu dengan kecantikan abadi. Kekuasaannya meliputi seluruh perairan di selatan Pulau Jawa. Kehadirannya begitu dihormati dan juga ditakuti. Banyak nelayan dan masyarakat pesisir meyakini nasib mereka di laut berada di tangan sang ratu. Cerita tentang Nyi Roro Kidul telah hidup selama berabad-abad. Legenda ini diwariskan dari generasi ke generasi. Ia bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di dekat pantai, Nyi Roro Kidul adalah bagian dari kehidupan spiritual mereka. Kekuatan sang ratu dipercaya mampu mendatangkan ombak besar yang ganas. Namun, ia juga dipercaya bisa memberikan berkah dan hasil laut yang melimpah. Kepercayaan ini membentuk cara pandang masyarakat terhadap lautan. Lautan tidak hanya dilihat sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai istana dari kekuatan gaib yang harus selalu dihormati. Kekuasaan Nyi Roro Kidul tidak terbatas pada ombak dan badai. Ia dipercaya memimpin ribuan makhluk halus yang menjadi prajuritnya. Kerajaan gaibnya di dasar samudra digambarkan sangat megah dan indah. Jauh melebihi kemewahan istana manapun di dunia manusia. Dalam banyak cerita, sang ratu sering menampakkan diri dalam berbagai wujud. Terkadang ia muncul sebagai seorang wanita muda yang sangat cantik. Di lain waktu, ia bisa menjelma menjadi sosok ular raksasa atau cahaya misterius di tengah lautan. Wujudnya yang berubah-ubah menambah aura misteri yang menyelimuti dirinya. Popularitas Nyi Roro Kidul tidak hanya ada dalam cerita rakyat, sosoknya juga sering diangkat dalam berbagai karya seni, mulai dari film, lukisan, hingga lagu. Setiap karya mencoba menggambarkan kekuatan dan pesonanya. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya legenda ini tertanam dalam budaya Indonesia. Sosoknya menjadi simbol dari kekuatan alam yang tidak bisa ditaklukkan manusia. Ia adalah pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar kendali kita. Karena itu, menghormati alam, terutama Laut Selatan, menjadi sebuah kewajiban yang tidak tertulis bagi masyarakat setempat. Ada banyak versi cerita mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang seorang putri cantik bernama Dewi Kandita. Ia adalah putri dari kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Kecantikannya begitu luar biasa, sehingga membuat para selir ayahnya merasa iri dan cemburu. Mereka tidak ingin Dewi Kandita menjadi penerus takhta. Karena rasa dengki, para selir itu menggunakan ilmu hitam untuk mengutuk sang putri. Mereka mengirimkan penyakit kulit yang mengerikan. Tubuh Dewi Kandita yang dulu mulus, kini dipenuhi borok yang berbau tidak sedap. Karena penyakitnya, raja menjadi sangat sedih dan malu. Ia mendapat tekanan dari para penasihatnya. Akhirnya, dengan berat hati, raja mengusir putri kesayangannya dari istana. Dewi Kandita pergi dengan perasaan hancur. Ia berjalan tanpa tujuan ke arah selatan, hingga tiba di sebuah tebing karang yang menghadap langsung ke lautan luas. Di sana, ia mendengar suara gaib yang membisikinya. Suara itu menyuruhnya untuk melompat ke dalam ombak yang ganas di bawahnya. Suara itu berjanji bahwa laut akan menyembuhkan penyakitnya dan memberinya kekuatan abadi. Tanpa ragu, Dewi Kandita melompat ke dalam Laut Selatan. Ajaibnya, begitu tubuhnya menyentuh air, penyakit kulitnya seketika hilang. Ia kembali menjadi cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Namun, ia tidak bisa kembali ke daratan. Lautan telah memilihnya menjadi penguasa baru. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Ia membangun istana gaibnya di dasar samudra. Ia berjanji akan menjaga lautan, tetapi juga akan mengambil siapa saja yang tidak menghormatinya. Kisah tragis ini mengubahnya dari seorang putri terusir menjadi ratu yang abadi. Versi lain dari cerita ini mengaitkannya dengan tokoh yang berbeda, namun dengan tema yang serupa. Ada yang mengatakan ia adalah keturunan dari seorang dewi. Ada pula yang menyebutnya sebagai putri dari kerajaan lain. Meskipun detailnya berbeda, inti ceritanya tetap sama. Nyi Roro Kidul adalah sosok yang mendapatkan kekuasaannya setelah melalui penderitaan besar. Transformasinya menjadi simbol bahwa di balik keindahan dan ketenangan laut tersimpan kekuatan dahsyat yang lahir dari tragedi. Legenda ini mengajarkan tentang kekuatan, ketabahan, dan takdir yang tidak bisa dihindari.
Salah satu kepercayaan paling kuat yang melekat pada Nyi Roro Kidul adalah larangan mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna kesukaan sang ratu. Warna ini adalah warna pakaian kebesarannya di kerajaan gaib. Masyarakat meyakini, siapapun yang datang ke wilayah kekuasaannya dengan memakai warna hijau dianggap sebagai penantang. Mereka dianggap tidak sopan dan mencoba menyaingi keagungan sang ratu. Akibatnya, orang tersebut bisa menjadi sasaran kemarahan Nyi Roro Kidul dan para pengawalnya. Konsekuensi dari melanggar pantangan ini sangat menakutkan. Menurut mitos yang beredar luas, orang yang memakai baju hijau akan diseret oleh ombak ke tengah lautan. Mereka akan dibawa ke kerajaan gaib Nyi Roro Kidul untuk dijadikan pelayan atau prajuritnya. Jiwa mereka akan terperangkap selamanya di dasar samudra. Karena kepercayaan inilah, papan peringatan sering dipasang di banyak pantai selatan. Papan itu secara tegas melarang pengunjung untuk mengenakan pakaian berwarna hijau. Ini bukan sekadar takhayul, tetapi bentuk penghormatan terhadap tradisi dan upaya menjaga keselamatan. Mitos ini juga menjadi penjelasan atas banyaknya kasus orang hilang atau tenggelam di pantai selatan. Ombak di pantai selatan memang dikenal sangat kuat dan berbahaya. Arus bawahnya bisa menarik perenang yang paling andal sekalipun. Ketika terjadi sebuah kecelakaan, masyarakat sering mengaitkannya dengan murka sang ratu. Mereka percaya bahwa korban telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan, seperti berbicara sombong atau melanggar larangan. Dengan begitu, tragedi tersebut tidak hanya dilihat sebagai kecelakaan biasa, melainkan sebagai peristiwa mistis yang melibatkan kekuatan gaib. Kepercayaan ini menunjukkan betapa dalamnya rasa hormat sekaligus takut masyarakat terhadap Laut Selatan. Lautan dianggap memiliki kehendak sendiri. Kehendak itu dipersonifikasikan melalui sosok Nyi Roro Kidul. Mitos tentang pakaian hijau dan jiwa yang diambil laut berfungsi sebagai aturan tidak tertulis. Aturan ini mengajarkan manusia untuk selalu rendah hati di hadapan kekuatan alam. Dengan mematuhi larangan, masyarakat merasa sedang menjaga hubungan baik dengan sang ratu. Mereka berharap bisa terhindar dari mara bahaya dan tetap aman saat berada di wilayah kekuasaannya. Legenda Nyi Roro Kidul tidak hanya hidup di kalangan masyarakat biasa. Sosoknya memiliki hubungan spiritual yang sangat erat dengan dua keraton besar di Jawa, yaitu Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Menurut kepercayaan, ada ikatan suci antara para Raja Mataram dengan Nyi Roro Kidul. Ikatan ini dimulai oleh Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Diceritakan bahwa Panembahan Senopati pernah bertapa di pantai selatan. Di sanalah ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Mereka kemudian membuat sebuah perjanjian gaib. Dalam perjanjian itu, Nyi Roro Kidul berjanji akan membantu dan melindungi Kesultanan Mataram beserta seluruh keturunannya. Sebagai imbalannya, para Raja Mataram harus mengakui kekuasaannya dan menjadikannya sebagai istri spiritual mereka. Hubungan mistis ini terus berlanjut hingga sekarang. Sultan Yogyakarta dan Sunan Surakarta sebagai penerus takhta Mataram diyakini masih melanjutkan hubungan ini. Di Keraton Yogyakarta misalnya, ada sebuah kamar khusus yang selalu disiapkan untuk sang ratu. Kamar ini dikenal sebagai Pasarean Semartinandu, tempat sang ratu diyakini beristirahat saat mengunjungi keraton. Sebagai wujud penghormatan dan untuk menjaga perjanjian suci tersebut, kedua keraton secara rutin mengadakan sebuah ritual khusus. Ritual ini dikenal dengan nama labuhan. Labuhan adalah upacara melarung atau menghanyutkan sesaji ke Laut Selatan. Sesaji ini biasanya berisi berbagai benda milik sultan yang sedang berkuasa. Benda-benda itu bisa berupa potongan kuku, potongan rambut, hingga pakaian bekas yang pernah dikenakan. Semua benda tersebut diletakkan dalam sebuah wadah yang dihias dengan indah, lalu dibawa dalam prosesi agung menuju pantai. Ritual labuhan memiliki makna yang sangat dalam. Ini adalah simbol persembahan dan rasa syukur dari keraton kepada Nyi Roro Kidul. Melalui ritual ini, keraton berharap sang ratu akan terus memberikan perlindungan, kemakmuran dan kedamaian bagi kerajaan dan rakyatnya. Prosesi ini menjadi tontonan yang menarik banyak orang, baik wisatawan maupun masyarakat lokal. Bagi masyarakat Jawa, ritual labuhan adalah bukti nyata bahwa legenda Nyi Roro Kidul bukanlah sekadar cerita. Ia adalah bagian penting dari tatanan kosmik dan spiritual yang membentuk identitas budaya mereka, menjadikan pantai selatan sebagai tempat yang sakral, misterius, dan penuh hormat.